Halo, perkenalkan nama saya Yoldan Putra dengan nomor NIM 0500927729. Saya berasal dari UPBJJ UT Bandar Lampung. Pada video ini saya akan menjelaskan implementasi konsep pemrograman berbasis objek melalui studi kasus manajemen restoran. Pembahasan mencakup penggunaan abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphisms, exception handling, serta operasi file dalam Java. Oke. Pada tugas ini, saya akan membuat sebuah program Java dengan studi kasus manajemen restoran. Program ini menggunakan konsep-konsep pemrograman berbasis objek seperti abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphisms, exception handling, IO file, serta materi dasar seperti struktur keputusan, looping, array, dan string. Pertama, saya akan membuat kelas abstrak bernama menu-tem. Kelas ini berfungsi sebagai blueprint untuk semua item menu restoran. Kelas ini memiliki 3 atribut, yaitu nama, bertipe string, harga, double, kategori, string. Kelas ini memiliki metode abstrak bernama tampil menu yang nantinya wajib di-override oleh kelas turunannya. Selanjutnya ada 3 kelas turunan, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Untuk kelas makanan, saya akan menambahkan atribut jenis makanan. Pada metode tampilan menu, saya override untuk menampilkan format menu yang khusus makanan. Untuk kelas minuman, atribut tambahannya juga adalah jenis minuman. Metodenya juga mengoverride metode tampil menu dari kelas abstrak. Untuk kelas diskon, saya menambahkan atribut diskon dengan tipe double. Fungsi tampil menu akan menampilkan informasi diskon yang tersedia. Dengan struktur ini, program berhasil menerapkan konsep inheritance, abstraction, polymorphisms, karena objek-objek ini bisa dipanggil melalui referensi menu item. Oke, selanjutnya saya akan memasukkan file atau codingannya ke dalam Visual Studio Code untuk mempersingkat waktu. Ini karena saya sudah mengcopy paste source code-nya karena sangat panjang. Nah, oke. Berikut adalah source code yang sudah dibuat. Saya kemudian membuat kelas menu yang memiliki sebuah array list menu item untuk menyimpan seluruh menu restoran. Di dalam kelas ini terdapat fungsi untuk menambahkan item menu, menampilkan menu, mencari item berdasarkan nama. Pada bagian ini juga saya menerapkan encapsulation karena atribut list bersifat private dan hanya bisa diakses melalui getter atau metode khusus. Selanjutnya saya akan membuat kelas pesanan yang menyimpan item pesanan pelanggan menggunakan array list menu item. Di kelas ini terdapat fungsi tambah pesanan, tampilkan pesanan, hitung total dengan mempertimbangkan diskon. Untuk menghitung diskon, program akan melakukan pengecekan apakah item termasuk instance dari kelas diskon menggunakan InstaShelf. Saya menambahkan exception handling terutama saat pengguna memasukkan pilihan menu yang tidak tersedia. Pengguna memilih item yang tidak ada dalam daftar menu. Pengguna menggunakan harga atau diskon dengan format yang salah. Saya menggunakan blok try catch untuk mencegah program error dan menampilkan pesanan yang lebih ramah. Program juga mengimplementasikan IO file. Fungsinya ada dua, yaitu menyimpan dan memuat data menu ke dalam file txt, menyimpan struk pesanan ke dalam file teks. Saya menggunakan kelas file writer untuk menulis file reader, dan butterfly reader untuk membaca file. Dengan ini, program tetap bisa menyimpan data meskipun ditutup. Program ini memiliki menu interaktif berbasis looping dan pengambilan keputusan menggunakan while dan switch case. Isi menu utamanya meliputi menambahkan item baru, menampilkan menu restoran, memproses pesanan pelanggan, menghitung total biaya pesanan, menyimpan dan menampilkan struk pesanan, dan keluar dari program. Saat program menambahkan item menu, program akan meminta input apakah itu makanan, minuman, atau diskon. Jika pengguna memilih salah satu, program akan meminta data tambahan sesuai kategori. Pada bagian pesanan, program menampilkan menu lalu meminta pengguna memasukkan nama menu yang ingin dipesan. Dan proses ini berulang menggunakan looping sampai pelanggan selesai. Contoh penggunaan program. Baik, di sini saya akan merunning source code yang sudah saya buat.
Pengguna memilih opsi 1 lalu menambahkan ayam geprek sebagai makanan dengan harga tertentu. Kemudian menambahkan minuman seperti es teh, kemudian menambahkan diskon 10%. Selanjutnya, pelanggan membuat pesanan memilih item makanan dan minuman tersebut. Pada bagian perhitungan total, sistem akan otomatis mengurangi total harga dengan diskon yang tersedia. Lalu struk pesanan akan disimpan ke dalam file. Kita akan menambahkan item. Kita pilih nomor 1. Tipe makanan. Nama makanan. Ini dia makanan. Ayam geprek. Harga 15.000. Makanan berat. Pedas. Oke. Kita akan pilih nomor 2, tampilkan menu. Nasi goreng, es teh, diskon siang. Geprek. Tambah menu. Dan kita akan membuat terima pesanan pelanggan. Daftar menu. Nomor item. Nomor 4. Dan simpan menu ke file. Berarti kita pilih nomor 4. Menu disimpan ke file menu txt. 5. Gagal membuat menu input string. Ayam nasi goreng. Masukkan angka 1. Done. Disimpan ke file menu txt. Struk pesanan berikut. Waktu 2025 bulan 11 tanggal 23 pukul 20.03 menit ketiga 15 detik. Nasi goreng 20.000 makanan berat, total bayar 20.000. Struk disimpan ke file struk 2000. Ini berikut tanggal dan txt. Baik, dengan program ini saya telah mengimplementasikan seluruh indikator tugas, yaitu konsep abstraksi, inheritance, polymorphism, encapsulation, struktur dasar pemrograman seperti input, kondisi looping, exception handling, dan operasi file. Output berupa sistem manajemen restoran sederhana namun fungsional. Demikian penjelasan mengenai program manajemen restoran yang telah saya bangun dengan menerapkan berbagai objek konsep pemrograman berbasis objek.
Semoga penjelasan ini membantu memahami penerapan OOP secara nyata dalam sebuah studi kasus. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa pada tugas berikutnya.